Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi alama a'ta. Walhamdulillahilladzi alama mana'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Izin Ustaz untuk memperkenalkan diri. Kami Muhammad Farhan Sodik. Insya Allah pada malam hari ini akan memaparkan hasil dari rangkuman kami terhadap artikel apa yang bukan sains Islam. Diskursus mengenai hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan modern ini telah lama menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan. Terlebih sudah diperbincangkan sejak paruh kedua abad ke-20. Perkembangan sains barat ini ditopang dengan tiga cara pandang. Yang pertama rasionalisme menggunakan akal, yang kedua empirisme dengan pengalaman, dan yang ketiga dengan reduksionisme. Perkembangan sains barat ini menghasilkan kemajuan teknologi yang luar biasa. Akan tetapi, perkembangan yang menghasilkan kemajuan teknologi yang luar biasa tadi memiliki dampak negatif, seperti krisis lingkungan, eksploitasi sumber daya, dan dehumanisasi. Nah, akhirnya timbullah kritik tajam terhadap sains modern, yang mana kritik ini bukan saja lahir dari internal, tapi juga dari eksternal. Maaf, yang mana kritik ini bukan saja lahir dari eksternal, tapi juga dari internal. eh Bukan saja intelektual dunia Muslim, dunia Islam, tapi juga lahir dari intelektual Barat sendiri. Nah, dalam konteks Islam, salah satu respon yakni adanya gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Gagasan ini berupaya untuk mengintegrasikan warisan intelektual Islam dengan pencapaian sains modern. Akan tetapi, gagasan ini sering dianggap sebagai gagasan yang problematis karena dianggap terlalu bersifat simplistik dan tidak menyentuh persoalan epistemologi yang mendasar. Nah, adapun sains Islam ini muncul sebagai paradigma alternatif yang berakar pada tauhid sebagai pondasi utama epistemologi. Sehingga seluruh pengetahuan ini harus dipandang sebagai kesatuan organik yang utuh. Sains Islam tidak hanya sekedar menerima metodologi barat ataupun menerima hasilnya secara mentah, melainkan membangun kerangka pemikiran atau kerangka pengetahuan yang berbeda secara substantif. Oleh karena itu, penting untuk memahami sepenuhnya apa itu sains Islam dan penting untuk menegaskan apa yang tidak termasuk dalam sains Islam. Nah, kritik terhadap sains Barat. Sains Barat ini lahir dari proses sejarah yang cukup panjang, yang mana berakar pada filsafat Yunani, Renaissance, dan pencerahan. Paradigma dominannya ini bertumbuh pada rasionalisme, empirisme, dan reduksionisme yang menempatkan akal dan pengalaman indrawi sebagai satu-satunya sumber utama pengetahuan. Nah, hal ini menimbulkan problem mendasar. Nah, di antara problem mendasar itu ada tiga yang kami dapatkan, yang kami rangkum. Yang pertama, reduksionisme, yang mana ini menyederhanakan realitas menjadi sekedar objek material yang dapat diukur dan dimanipulasi, sehingga menolak bentuk pengetahuan lain dan membatasi potensi kognitif manusia. Nah, sains barat ini menjadikan rasionalitas sebagai satu-satunya cara berpikir, sehingga bentuk pengetahuan yang lain ini dianggap tidak sah, yang mana pengetahuan lain itu karena hanya berbeda metodologi atau sudut pandangnya saja, maka ilmu-ilmu ini tidak layak atau dianggap bukan menjadi ilmu dan tidak layak untuk dikaji secara intelektual. Contohnya adalah para psikologi, yang mana para psikologi ini baru diakui ketika mengikuti eksperimen laboratorium yang kaku. Bahkan psikologi pun terjebak dalam mekanistik big science hingga mengabaikan dimensi spiritual manusia. Nah, yang kedua, sains barat tidak bebas nilai. Artinya, ia syarat bias terhadap budaya, politik,
dan ekonomi. Sehingga ini sering dijadikan alat imperialisme dari militer dan ekonomi. Contohnya adalah penelitian para psikologi, yang mana penelitian ini dipolitisasi karena adanya persaingan antara Amerika dan Uni Soviet. Sehingga objektivitas sains pun dapat dipertanyakan ataupun dipertanyakan sebab sering bercampur dengan agenda establishment atau apa namanya tindakan dari pemerintah atau apa namanya iya tindakan dari pemerintah establishment. Nah, akhirnya ilmu pengetahuan ini sering dijadikan instrumen imperialisme tadi dan dominasi, baik melalui teknologi militer maupun eksploitasi ekonomi. Dan yang ketiga, terdapat dampak negatif. Sains modern gagal untuk memprediksi dampak sosial dan ekologis dari temuannya, sehingga ini menyebabkan adanya krisis lingkungan dan perubahan iklim serta dehumanisasi teknologi. Nah, walaupun kritik terhadap sains modern ini datang dari sains atau dari kalangan Barat sendiri, seperti gerakan neoromantik dan neo-Dionisian, kritik tersebut belum mampu untuk menghadirkan paradigma alternatif yang utuh. Mereka hanya menolak dari sisi mekanistik sains modern, akan tetapi gagal untuk menawarkan epistemologi yang universal. Dengan demikian, dominasi sains barat tetap bertahan meskipun syarat dengan kelemahan. Nah, selanjutnya, Islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi Islamisasi ilmu pengetahuan ini merupakan suatu gagasan ya, apa namanya terhadap respon terhadap dominasi sains Barat. Nah, gagasan Islamisasi ini dianggap menyimpan beberapa problem. Di antaranya, yang pertama adalah ia cenderung menerima sains Barat, ia cenderung menerima sains sebagai entitas netral, lalu berupaya memberikannya ruh Islam. Padahal sains modern sendiri lahir dari pandangan dunia Barat atau worldview Barat yang reduksionis dan etnosentris. Dan kedua, proyek Islamisasi seringkali hanya menyentuh ilmu-ilmu sosial dan pendidikan. Sementara ilmu-ilmu alam ini dianggap tidak perlu dikritisi karena dianggap pasti atau karena ini dianggap sudah pasti atau dianggap objektif. Asumsi ini keliru sebab ilmu alam pun syarat dengan paradigma barat. Nah, yang ketiga, ini yang dianggap menjadi problem. Yang ketiga, eh, pendekatan Islamisasi gagal memahami bahwa warisan keilmuan Islam klasik ini lahir dalam konteks epistemologi yang sangat berbeda, sehingga tidak bisa sekedar dipadukan dengan sains modern tanpa kritik mendasar. Akibatnya, Islamisasi ilmu ini beresiko menjadi bentuk westernisasi yang terselubung terhadap pengetahuan Islam. Alih-alih mau apa namanya melahirkan epistemologi Islam, ia justru memperkuat dominasi paradigma Barat dengan label Islam. Dalam hal ini sebenarnya terdapat perbandingan tidak fair karena menganggap bahwa pemikiran Islamisasi ilmu pengetahuan hanya menjangkau ilmu perilaku dan pendidikan saja dan tidak menjangkau ilmu alam karena tadi ilmu alam hanya dianggap bersifat pasti. Pendapat ini sebenarnya keliru. Karena kenapa? Karena Islamisasi ilmu yang digagas oleh Alatas tidak mengkotomi antara ilmu alam dan ilmu sosial. Nah, untuk selanjutnya, prinsip utama, eh, oke, untuk selanjutnya, epistemologi dan karakter sains Islam. Sains Islam ini berakar kuat pada paradigma tauhid yang mengikat seluruh bidang ilmu sebagai satu kesatuan organik yang utuh dan saling berhubungan. Di antara karakter utama dari sains Islam, yang pertama adalah kesatuan pengetahuan. Tidak ada fragmentasi disiplin ilmu, semua ilmu terikat dalam bingkai tauhid sebagai satu kesatuan. Dan yang kedua adalah keadilan epistemologis. Metodologi sains menilai semua bentuk pengetahuan secara adil, berbasis etika, dan relevansi sosial. Dan yang ketiga, keadilan kontekstual. Ilmu harus bermanfaat bagi masyarakat
dan menjadi instrumen keadilan, bukan malah menjadi alat dominasi. Yang keempat adalah orientasi futuristik, memperhatikan dampak sosial dan ekologis dari setiap perkembangan ilmu, bukan hanya sekedar pertumbuhan linear. Lalu yang kelima, adanya harmoni akal dan wahyu. Iman dan rasio saling melengkapi, serta tidak dipisahkan dalam pencarian dan pengembangan ilmu. Lalu yang keenam, yang terakhir, penolakan okultisme dan bucailisme. Tidak menundukkan wahyu pada sains modern, menolak astrologi, okultisme, dan mistisme yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, adapun apa yang bukan sains Islam, ini yang kami dapat dalam hal bacaan kami ada 10. Yang pertama, sains Islam berdasarkan uraian yang kami dapat itu ditegaskan bahwa sains Islam bukanlah yang pertama sains yang diislamkan. Sebab epistemologi dan metodologinya merupakan produk dari pandangan dunia Islam yang tidak dapat direduksi ke dalam pandangan dunia Barat yang sempit. Lalu yang kedua, sains Islam bukanlah reduksionis, karena makroparadigma absolut tauhid menghubungkan seluruh pengetahuan dalam satu kesatuan organik. Dan yang ketiga, sains Islam bukanlah anakronistik, karena sains Islam dibekali dengan kesadaran masa depan yang dimediasi melalui relasi antara sarana dan tujuan dalam aktivitas ilmiah. Dan yang keempat, sains Islam bukanlah dominan secara metodologis, sebab sains Islam memungkinkan berkembangnya metode secara bebas sepenuhnya, namun tetap dalam bingkai norma universal Islam. Dan yang kelima, terfragmentasi. Ini karena sains Islam justru mendorong polimatia atau penguasaan multidisiplin sebagai lawan dari spesialis disiplin yang sempit. Lalu yang keenam, yang bukan termasuk sains Islam tidak adil adalah tidak adil atau bias, karena epistemologi dan metodologi sains Islam berlandaskan pada keadilan distributif dengan tuntunan relevansi sosial yang ketat. Dan yang ketujuh, sains Islam bukanlah parokial atau sempit, sebab nilai-nilai sains Islam yang tidak berubah adalah cerminan langsung dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Dan yang kedelapan, tidak relevan, sains Islam bukanlah tidak relevan secara sosial, karena sains Islam bersifat subjektif objektif dalam membedah konteks sosial dari kerja ilmiah. Dan sebelum terakhir, bucailisme, sebab hal itu merupakan kekeliruan logis. Dan yang terakhir adalah kultis, karena sains Islam ini tidak memberikan apa namanya legitimasi epistemik terhadap okultisme, astrologi, mistisme, dan sejenisnya. Dengan demikian, sains Islam hadir bukan sebagai sains Islam bukan saja hadir sebagai bukan hanya hadir sekedar alternatif reaksioner, melainkan paradigma utuh yang berorientasi pada keadilan universal dan kemaslahatan umat manusia. Nah, untuk kesimpulan, dalam kajian ini menegaskan bahwa sains Islam berbeda secara fundamental dari sains Barat maupun dari proyek Islamisasi ilmu pengetahuan. Sains Barat, meskipun menghasilkan kemajuan material yang signifikan, syarat dengan reduksionisme, bias budaya, dan kepentingan politik, paradigmanya yang menempatkan rasional sebagai satu-satunya sumber pengetahuan ini telah menimbulkan dehumanisasi dan krisis sosial dan juga ekologis. Meskipun kritik internal dan aliran neon romantik dan neon Dionisian telah diajukan, mereka gagal menghadirkan alternatif epistemologis yang utuh. Adapun upaya Islamisasi ilmu pengetahuan dianggap bermasalah jika menerima sains modern secara mentah, lalu berusaha untuk mengintegrasikannya dengan warisan Islam. Pendekatan ini gagal melihat bahwa sains modern sendiri itu lahir dari pandangan dunia yang berbeda secara epistemologis, sehingga ditakutkan atau dikhawatirkan Islamisasi berisiko menjadi bentuk westernisasi pengetahuan yang terselubung. Sebaliknya, sains Islam hadir sebagai paradigma yang independen,
Nah, eh, yang berakar pada pandangan dunia Islam dengan tauhid sebagai pondasi utama epistemologis dan metodologisnya. Hal ini bukan berarti Islamisasi ilmu salah total, tapi Islamisasi Islamisasi ilmu dalam pengertian menempelkan Islam dengan sains Barat ini adalah merupakan suatu kekeliruan dan hal yang suatu kesalahan. Karena yang dibutuhkan bukan hanya sekedar Islamisasi, melainkan pembangunan epistemologi sains Islam yang utuh, integratif, dan berakar pada tauhid. Karakternya meliputi kesatuan pengetahuan, keadilan metodologis dan kontekstual, orientasi dan futuristik, serta harmonisasi antara akal dan wahyu. Sains Islam juga menolak adanya fragmentasi disiplin, reduksionisme, bucalisme, maupun kecenderungan kultis seperti astrologi dan okultisme, mistisme, dan lain sebagainya. Nah, di sini eh, akan tetapi di sini juga mendapatkan titik catatan kritis bahwasanya tidak fair jika membandingkan bahwasanya menganggap pemikiran Islamisasi ilmu pengetahuan ini hanya menjangkau ilmu perilaku dan pendidikan dan tidak menjangkau ilmu alam. Karena ilmu alam hanya dianggap bersifat pasti. Pendapat ini keliru karena Islamisasi yang digagas oleh Al-Tas ini tidak mengkotomi antara ilmu alam dan ilmu sosial, akan tetapi menjangkau seluruhnya. Dengan demikian, sains Islam merupakan paradigma pengetahuan yang utuh, universal, dan berorientasi pada keadilan serta kemaslahatan umat manusia. Ya, bukan sebagai hanya sekedar gerakan alternatif yang bersifat reaksioner, melainkan sebuah kerangka epistemologis yang menawarkan landasan kokoh bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Mungkin cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.